Good morning Moses, how are you today? Ya, kembali lagi dengan Teacher Destiana. Seperti biasa, kita bertemu kembali pada pembelajaran speak bahasa. Oke, Moses, before we start our lesson, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson. This is our prayer in the name of Jesus. We pray to you. Amen. Okay, Moses. Now let's open your book page 35. Ya, kamu bisa buka buku kamu di halaman 35. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 2. Oke. Nah, seperti yang kamu sudah lihat di slide ya. Ya. Nih, bab 2 ya. Hari ini tema kita adalah menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, teacher akan sampaikan terlebih dahulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Moses, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar ataupun dibaca. Lalu nilai karakter bangsa apa yang akan dikembangkan kepada siswa? Jadi ada 2, yang pertama kreatif dan percaya diri. Ya, oke. Moses, dengarkan baik-baik. Teacher harap kamu tetap stay dengan video pembelajaran kamu dan jangan di skip videonya, oke? Jadi tujuannya agar kamu tidak ketinggalan pelajaran. Ya, Moses, berbicara tentang orator, nih, teacher rasa kalau buat kalian, tingkat kalian, kata orator ini tidak asing lagi ya. Orator ini merupakan orang yang ahli berpidato, ya, Moses. Jadi sebenarnya Moses, keahlian ini bisa dipelajari oleh setiap orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orator itu bakat yang dibawa sejak lahir, itu jelas salah, ya. Karena sebagai salah satu keterampilan berbahasa, orasi itu bisa dikuasai oleh siapapun loh, Moses. Nah, sepanjang dipelajari sungguh-sungguh dan dikembangkan lebih lanjut, ya tentunya dengan cara latihan secara rutin, maka seseorang itu pasti bisa atau memiliki kemampuan berpidato, ya. Nah, salah satu jenis pidato yang sering digunakan oleh seorang orator, Moses, yang mampu memikat perhatian orang banyak itu adalah pidato persuasif. Nah, apa sih teacher yang dimaksud dengan pidato persuasif itu? Pidato persuasif ini sering digunakan untuk mengajak, membujuk, merayu, atau mempengaruhi orang lain. Ya, Moses? Nah, seperti apakah teks pidato persuasif itu? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana pula struktur teksnya? Nah, kita akan pelajari hari ini, ya, tetapi step by step. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke pidato persuasifnya, kamu harus tahu dulu apa itu pidato atau orasi, ya. Nih, seperti yang teacher sudah buat di slide, orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Nah, hal yang disampaikan orator itu bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Oke, Moses, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu yang dimaksud dengan orasi. Oke, next. Mengidentifikasi teks pidato persuasif. Nah, untuk ini kamu bisa perhatikan teks pidato kamu yang ada di halaman
37 sampai halaman 38. Ya. Nanti kamu baca masing-masing di rumah teks pidatonya terlebih dahulu. Oke, Moses, dengarkan baik-baik penjelasan dari teacher. Moses, jika kamu perhatikan dengan seksama, poin penting yang ingin disampaikan oleh sang orator dalam pidato tersebut, pidato yang ada di halaman 37 sampai 38, itu adalah pentingnya menggugah kesadaran generasi masa kini tentang kecerdasan literasi. Ya. Untuk meyakinkan pendengar terhadap pentingnya kecerdasan literasi, maka sang oratornya itu akan memaparkan gagasan, pikiran, pandangan, dan beberapa alasan pendukung melalui pidatonya. Nah, gagasan, pikiran, pandangan, dan beberapa alasan yang disampaikan orator itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang orator ketika berpidato. Ya, jadi dengan cara demikian, Moses, seorang orator akan lebih mudah untuk mengajak dan membujuk pendengarnya untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oratornya. Ya, sampai di sini paham ya bagaimana cara mengidentifikasi teks pidato persuasif. Ya. Next. Jadi di sini kita bisa simpulkan apa itu pidato persuasif. Ya. Nah, pada hakikatnya, Moses, pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum, ya kan? Iya, hal yang disampaikan oleh orator itu bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau bahkan pesan-pesan tertentu. Jadi sebagai keterampilan berbicara, pidato yang baik itu tidak semata-mata ditentukan oleh tema atau isi pidatonya loh, Moses, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan oratornya dalam menjalankan komunikasi dengan pendengarnya atau dengan audiensnya. Ya, paham ya sampai di sini, Moses? Iya. Nah, jalinan komunikasi antara pendengar itu sangat ditentukan oleh apa saja? Nih, yang pertama, vokal yang jelas dan lantang. Lalu yang kedua, intonasi yang tepat. Jadi intonasi ini bisa nada, tempo, dan jeda ketika kamu berpidato. Lalu yang ketiga, kamu juga harus mampu bermain ekspresi. Nah, bermain ekspresi ini dapat kamu tunjukkan melalui roman, kontak mata kamu terhadap pendengar atau audiens, dan gestur atau gerak tubuh kamu. Oke, Moses bisa paham ya sampai di situ ya? Iya. Lalu kesimpulannya apa? Pidato persuasif itu sebenarnya apa sih, teacher? Ya, ini kita mundur ke belakang. Jadi kita dapat simpulkan kalau pidato persuasif itu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengarnya dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, tujuannya di sini, Moses, hal ini dimaksudkan agar seorang orator itu mampu meyakinkan dan mempengaruhi pendengarnya bahwa apa yang dia sampaikan itu benar adanya. Jadi jika diperlukan, seorang orator juga bisa menggunakan berbagai data ya dari berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Nah, yang perlu kamu ingat, Moses, kamu harus menghindari data bohong atau hoax yang justru itu akan menyesatkan pendengarnya. Ya. Jadi sebagai pidato yang berusaha
untuk membujuk dan mengajak pendengarnya, maka pada bagian akhir biasanya dalam sebuah pidato itu ditandai dengan adanya kata-kata ajakan. Itu yang perlu kamu ingat. Oke, Moses? Iya. Untuk hari ini, karena tujuan pembelajaran kita hanya satu, jadi kita sampai di sini dulu materinya. Untuk feedbacknya, kamu bisa kerjakan halaman 41 sampai 43, tepatnya itu aktivitas 1 nomor 3, poin A, B, dan C. Nah, caranya Moses, kamu cukup menandai atau menggarisbawahi bukti tekstualnya pada teksnya langsung. Oke, jadi Moses, kamu tidak perlu menyalin atau menulis ulang bukti tekstualnya, tetapi kamu hanya cukup menandai atau menggarisbawahi bukti tekstualnya pada teksnya langsung. Oke, Moses? Ya, I think that's all my explanation for today, Moses. Ya, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa feedbacknya. Kalau sudah selesai, kamu bisa langsung kirim ke teacher. Oke, Moses? Ya, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Oke? Bye-bye.